Halo semuanya, balik lagi sama Gogi. Dan di depan gue ini udah ada Dirma F600 yang kurang lebih udah sama-sama gue pakai selama berapa lama ya? Kayaknya sekitaran 1 tahun lebih, 1,5 tahun mungkin. Enggak, ya 1,5 tahun ya hampir. Gitu. Dan di video kali ini gue mungkin mau bikin review. Bukan review sih sebenarnya, sharing pengalaman aja gimana sih Dirma F600 ini setelah pemakaian 1 tahun lebih. Karena banyak banget di video gue yang ini itu banyak juga yang nanya masih bagus nggak sampai sekarang atau masih kepake nggak barangnya. Dan ini di video kali ini gue mau cerita aja. Jadi Dirma ini kan udah 1 tahun lebih sama gue, dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan masih digunakan, walaupun penggunaannya sekarang tuh udah selang-seling sama diffuser. Terus gue juga di sini nggak mau cuman sharing aja, tapi gue juga mau coba jawab pertanyaan teman-teman yang emang banyak ditanyain di kolom komentar di video yang sebelumnya. Jadi diperjelas aja bahwa si Dirma humidifier ini harus lebih baik menggunakan essential oil yang water soluble. Nah, yang rekomendasi apa? Nah, jujur gue belum pernah pakai atau belum pernah niat nyari essential oil yang water soluble. Karena apa? Karena dari awal gue beli ini sampai sekarang gue masih pakai Nusaroma. Karena apa? Ya belum habis-habis gitu, masih banyak, karena waktu itu kebetulan gue nyetoknya agak banyak dan emang pakainya dikit-dikit, jadi masih awet sampai sekarang. Terus yang berikutnya, buka ya, ini kebetulan banget lagi habis, jadi ya udah sekalian aja gue bikin sebelum gue bersihin. Nah, yang berikutnya adalah di sini ada tempat kecil, ada tempat kuning. Kalau misalnya teman-teman menggunakan essential oil yang oil base atau bukan water soluble, itu sebaiknya ditaruh di tempat kuning ini, di wadah kuning ini yang nantinya akan diletakkan di dalam si Dirma F600 ini. Karena apa? Kalau ditetes langsung kemari, di video gue sebelumnya gue netesin kemari langsung, dan emang banyak yang komentar bahwa itu nggak bagus dan akan ngerusak gitu. Jadi emang gue perjelas lagi bahwa kalau misalkan essential oilnya tidak water soluble, jangan diteteskan langsung karena nantinya akan berkerak jadi kuning, atau misalnya worst case-nya mungkin bisa retak atau apa. Itu juga gue nggak tahu, karena sampai detik ini kondisi Dirma punya gue masih bagus, masih oke. Cuma memang ada kerak-kerak warna kuning. Ini gue nggak tahu asalnya dari mana, tapi ini ada kerak-kerak kuning sedikit, cuman tidak ada kerusakan atau tidak ada yang lain gitu selain itu. Terus juga di kolom komentar itu ada yang nulis bahwa kalau misalnya mau itu jangan diisi air keran gitu, jangan diisi air keran, dan sebaiknya diisi air yang udah dimasak atau air aqua, bukan aqua ya sih, air mineral gitulah. Nah, buat gue pribadi sampai detik ini, sampai sekarang gue kalau pakai, gue selalu pakai air keran, dan gue sendiri nggak ada masalah gitu. Kenapa gue tidak pakai air masak seperti yang teman-teman sarankan? Karena apa? Menurut gue, pendapat gue sendiri, karena menurut gue itu makan waktu. Gue harus masak air dulu, terus dinginin dulu, baru masukin ke sini. Itu prosesnya lama buat gue. Sedangkan gue pakai ya casual aja. Ini gue selama ini pakai air keran dan berjalan dengan baik, nggak ada kerusakan apa-apa dan semua baik-baik aja. Terus ada juga yang nanya, ini bisa nggak sih untuk mendinginkan ruangan gitu? Kalau gue pribadi, asap yang keluar dari sini memang cenderung adem, tapi gue rasa itu mengikuti suhu juga. Jadi kalau misalkan siang-siang lagi panas, gue nyalainnya combine dengan kipas angin misalnya, itu ya lumayan lah. Walaupun memang secara logik sih ya ini tidak membuat atau membantu mendinginkan sebuah ruangan, tapi kalau memang dicoba sendiri
gue ngerasa oh ya udah ada yang bikin adem lah, karena mungkin uap airnya itu lagi itu tadi gitu. Terus ini gue mau bacain juga beberapa yang ada di kolom komentar gue. Mereka minta direkomendasiin untuk essential oil yang water soluble. Gue bilang sorry, gue selama ini masih pakai Nusaroma karena emang gue belum nyari gitu. Terus ada juga beberapa troubleshoot kayak misalkan error ini, error itu. Gue bilang gue pengguna pribadi, jadi kalau misalkan emang ada rusak, selama emang selama errornya itu error basic kayak habis air atau apa-apa, gue masih bisa jawab. Cuman kalau misalkan errornya error kehabisan air tapi ternyata airnya full, nah itu gue saranin teman-teman bawa aja ke tempat belinya atau coba klaim garansinya gitu. Terus nanya IO-nya wangi apa enggak ya. Kalau kayak gitu sih menurut gue selera ya wanginya. Kalau kayak gue lebih suka yang kayak lavender doang atau mungkin sandalwood kayak gitu-gitu. Gue nggak terlalu suka yang mint. Terus kayak misalkan ada juga yang versi baru. Nah ini yang gue nggak tahu, versi baru tuh katanya udah nggak ada filter karbon sama sudah nggak ada si pegangan atas ini nih pegangan atas. Nah ini gue nggak tahu nih apakah emang itu versi baru atau gimana, karena ya gue nggak ada barangnya juga. Cuman asumsi gue ya itu barang baru, karena beberapa temen gue bahkan yang beli nanyain kok punya gue nggak ada gagang dan nggak ada filternya, nggak kayak punya lo. Dan gue bilang ya mungkin itu versi baru, udah lebih canggih lah, jadi mereka nggak perlu filter apa segala macam. Itu gue nggak tahu juga ya. Terus sebentar, mau tanya belinya di mana? Di marketplace pastinya essential oilnya. Linknya ada di deskripsi kalau misalkan emang kesusahan nemunya. Terus ada juga yang dinyalain semalaman terus di lantainya kayak basah gitu. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman ada yang pakai ini tapi nggak pakai kipas angin atau nggak pakai AC lagi, itu biasanya uap yang dihasilkan setelah naik dia akan turun, dan turunnya juga nggak jauh-jauh dari si Dirma ini. Jadi kemungkinan ada yang lembab, jadi kayak embun terus turun ke ubin, ke lantai gitu. Jadi mungkin itu penyebabnya kenapa di sekitar Dirma itu suka ada air atau basah atau lembab itu. Kemungkinan ya kalau nggak bocor, karena ada juga yang bilang kayaknya bocor nih, nggak diapa-apain bocor. Nah kalau itu mungkin bisa diperiksain lagi ke service center. Lalu apa ya, ada yang nanya durasi wanginya essential oil itu tergantung pemakaian. Gue nggak bisa jawab juga, karena kalau gue tipikalnya kalau misalkan memang udah nggak terlalu wangi, gue akan ganti essential oil yang lama, gue akan pasang lagi, tambahin lagi, atau dan itu wangi lagi gitu. Karena emang ada juga yang nanya kok ini nggak wangi banget ya, wanginya nggak strong ya, karena ini humidifier bukan diffuser. Kalau emang lo pengen yang emang bener-bener pewangi ruangan, pakailah diffuser bukan humidifier. Kalau humidifier itu lebih untuk melembabkan ruangan begitu. Lalu apalagi ya, kayaknya itu aja sih yang mau gue sharing gitu, karena biar nggak ada banyak pertanyaan lagi atau banyak juga yang nyalain gue karena gue salah apa segala macam. Makanya ini gue kayak apa ya sharing lagi aja dan nekenin istilahnya pembaruan dari video yang lalu. Kalau misalkan video lalu yang ada yang salah, gue rangkum dari komentar-komentar, gue tuangin lagi ke video ini gitu, biar nggak pada salah. Waktu itu juga gue udah tulis di deskripsi yang gue bilang sebaiknya taruh essential oilnya di tempat yang kuning aja gitu, jangan di tempat yang lain-lain. Oke, seperti itu. Ada yang juga yang nanya cara isi airnya gimana. Nah ini biasanya yang nanya-nanya cara ngisi airnya dia nggak nonton videonya, cuma nanya aja gitu. Terus ada juga yang nanya kenapa apa bisa auto on ketika padam listrik. Ini gue belum pernah ngalamin, dan kayaknya gitu aja kali ya.
karena yang lain-lain udah basic sih, kayak nanyain essential oil dan apa itu gue rangkum aja secara garis besar. Oke, semoga videonya jelas. Kalau misalkan ada yang salah apa gimana tentang penjelasan gue yang kali ini, tolong tulis di kolom komentar. Nanti gue akan jawab atau gue akan tulis di deskripsi update dari teman-teman semua. Sekian dulu, gue Ogi. Ciao.